BPD beserta anggotanya yang kami hormati, para warga Desa Tinumpu yang alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir sesuai syukur alhamdulillah menjalankan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di aula Desa Tinumpu menindaklanjuti pertemuan antara BPD dan masyarakat Tinumpu pada tanggal 4 bulan 7 2020. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan kondusif. Salawat serta salam semoga kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hadirin dan saudara undangan sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya selaku pengatur acara malam hari ini untuk efisiensi langsung saja akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua sambutan-sambutan. Acara yang ketiga adalah pembacaan aspirasi masyarakat. Acara yang keempat adalah jawaban aspirasi. Kelima penutup sri doa. Bapak-bapak, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Alhamdulillah, yang membacakannya basmalah tadi berarti acara pada malam hari ini telah dibuka, dan semoga acaranya berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Boy Nandar. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kula hormati Al Habib Zainal Abidin, Ketua BPD Desa Tinumpu, kalian rencang-rencang kalian anggotanya. Yang kula hormati Bapak Kapamo, wabil khusus yang kula hormati kabeh rencang-rencang masyarakat Desa Tinumpu, pemuda-pemuda Desa Tinumpu. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kabeh masih diberikan kesehatan jasmani rohani, sehingga masih bisa kumpul ketemu di awal-awal Desa Tinumpu. Salawat serta salam ayo kita bareng-bareng haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga kita ila yaumil kiamat. Para bapak sekalian yang Allah hormati, pertama kita mengucapkan kesyukuran sangat atas kehadiran jenengan kabeh di aula Desa Tinumpu, kang bapak, kang bapak kanggo menjelaskan tentang beberapa pertanyaan sing jenengan tanyakan di tanggal apa ada di tanggal berikutnya juga yang kedua, kami meminta maaf atas segala kekurangan hidangan dan sebagainya anak ada Indonesia. Mungkin itu mau nanti sambil laku beberapa pertanyaan kita bahas satu persatu tentang aspirasi, saran, dan sebagainya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya harap
dari awal sampai akhir nanti kegiatan ini berjalan kondusif. Utamanya siji, jangan aja mempunyai tali silaturahmi di antara kita kabeh. Apa sih kalau kita pada bangga bukti buke. Betul. Ini kemauan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bu Mardaka Munandar yang telah menyampaikan kata sambutannya, yang kalau tak kita tangkap intinya adalah beliau menyambut baik Bapak-bapak sekalian di Balai Desa Tinupuk ini dengan tujuan mempererat tali silaturahim. Dilanjutkan dengan sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua BPD, yaitu Bapak Zainal Abidin. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil wal anbiya'i jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim ala ba'd. Alhamdulillah, kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, bisa kumpul bareng-bareng di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka silaturahim antara masyarakat Desa Tinupuk dengan pemerintah Desa Tinupuk. Walaupun saya sendiri dalam keadaan yang kurang sehat, tapi alhamdulillah berkat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri acara yang sangat berbahagia ini. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan semoga kita semua diaku sebagai umatnya di dunia wal akhirah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kuboy Munandar yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu Lis, yang saya hormati anggota BPD semuanya, pamong-pamong semuanya yang hadir, dan yang saya hormati para bapak-bapak masyarakat Desa Tinupuk yang sudah datang menghadiri undangan kami dari BPD Desa Tinupuk dalam rangka tindak lanjut penanggungan aspirasi yang dilaksanakan pada malam minggu tanggal 4 minggu yang lalu di Bajimatan. Harapan kami mudah-mudahan malam ini apa yang diaspirasikan, apa yang diinginkan oleh masyarakat Desa Tinupuk bisa terjawab dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Desa Tinupuk ini ke depan bisa lebih baik, karena tujuannya dalam aspirasi ini menjadikan Desa Tinupuk lebih baik dan lebih makmur. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, mohon maaf karena fasilitasnya mungkin kurang sesuai. Lah kopi ne, lah jambure, anane banyak putih baik. Jalur maklum ya kamu deh.
dalam aku media syukur. Tadi jalur maaf mawon. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, kondusif dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua BPD Bapak Zainal Abidin yang telah memberikan kata sambutannya. Semoga apa yang disampaikan bisa kita pahami bersama. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu jawaban aspirasi atau pembacaan aspirasi masyarakat tanggal 4 bulan 7 tahun 2020 yang bertempat di Cagar Budaya Pacimatang, yang tentunya kalau kita baca semuanya kan panjang dan ada beberapa aspirasi yang sifatnya ke depan, artinya nanti tugas BPD tahun 2021. Jadi saya akan bacakan yang terkait dengan yang memerlukan jawaban di sini. Di antaranya yaitu pertanyaan Bapak Nurda mengenai penjelasan daripada realisasi penggunaan dana DD untuk bantuan langsung tunai yang anggarannya dari dana desa. Nanti dari pihak Sekdes akan memberikan paparannya terkait dengan ini. Ibu ya. Kalau pertanyaan Bapak Soto terkait dengan jalan raya, nanti dari pihak desa BPD menjembatani ke pihak pemerintah Kabupaten Indramayu. Untuk pengelolaan sampah desa Tinumpuk nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti ada koordinasi antara pihak Masaro dan BPD berikut Desa Tinumpuk terkait dengan tindak lanjut daripada proses pengambilan sampah di desa Tinumpuk. Dan pertanyaan Saudara Edi, kebetulan ini menyangkut Bapak Kepala Desa yang menanyakan Bapak kue kemudian hari ini jika Bapak Edi meminta pelayanan ke kantor balai desa sering tidak ketemu, dan nanti ini yang bersangkutan alhamdulillah hadir akan langsung mengklarifikasinya dan menjelaskannya. Terus pertanyaan dari Bapak Saudara Asep Seputin terkait dengan uang kembalian dana inspektorat dikemanakan supaya masyarakat tahu dengan jelas. BPD harus netral, tidak berpihak ke Pemdes. Alhamdulillah Pak, artinya BPD ini sesuai dengan tupoksinya, yaitu menampung aspirasi masyarakat, menjembatani aspirasi masyarakat. Di antaranya salah satunya ini Pak, menjembatani aspirasi masyarakat. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa terrealisasi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ahmadi. Ke depan nanti BPD akan segera menindaklanjuti usulan Bapak Ahmadi terkait dengan zona pendidikan. Tentunya hal ini saya juga harus berkoordinasi, karena artinya saya juga harus studi banding dulu daerah mana yang sudah menerapkan zona pendidikan itu. Nanti Bapak Ahmadi juga saya minta untuk menjadi mentor. Oke, Bapak Ahmadi.
mati ya, siap demi kemajuan desa ini. Untuk pemerataan pendidikan. Terkait dengan pertanyaan Bapak Johar, alhamdulillah sudah saya koordinasikan sama pemerintah desa bahwa untuk mengatur jalannya air, pengairan di irigasi tentunya perlu ada perbaikan jembatan supaya perairan itu berjalan normal. Alhamdulillah sudah saya catat aspirasinya. Ini pertanyaan Bapak Nurda, yang pertanyaan keberapa ini? Tolong BPD cross check kinerja pamong desa yang tidak ada diganti. Kenapa masalah anggarannya desa atau pemerintah desa melibatkan Haji Makali? Oh iya, beliau sebagai apa? BPD jangan diam-diam saja. Bapak Nurda, pertanyaan Bapak sudah saya konfirmasi langsung pada hari Minggu ke rumahnya Bapak Haji Makali. Dan beliau juga sebenarnya sudah saya minta supaya hadir agar bisa klarifikasi terkait dengan pertanyaan Bapak Nurda ini. Terkait dengan masalah pelayanan masyarakat yang membutuhkan stempel KPU, alhamdulillah sudah saya sampaikan agar KPU memberikan disposisi kepada pamong desa untuk melayani pelayanan masyarakat agar masyarakat bisa mempergunakan waktunya tanpa terkendala dengan masalah stempel pelayanan yang membutuhkan stempel. Terus Bapak Nurda tupoksi BPD adalah menampung aspirasi masyarakat. Kenapa cuma 130 orang yang mendapatkan, yang menerima, sedangkan tetangga tidak segitu? Saya minta lampiran yang menerima dan PRT. Ya. Itu kurang publik Pak. Tambahin lagi, Ya. Masyarakat ingin didiskresikan anggaran DD untuk COVID tahun 2020 ini. Kenapa? Anggaran itu untuk masyarakat. Masyarakat suruh diam, kan ada waktu itu. Suruh diam di rumah, ya kan, jangan kemana-mana. Intinya dengan dalih itu, masyarakat sama pemerintah tuh, ya kan, supaya dapat bantuan itu. Jadi saya waktu itu kan saya minta BPD sama pemerintah BEMDes tolong diskresikan anggaran dari desa biar ada pemerataan DD, jangan sepihak. Itu. Jangan yang dukung-dukung saja. Permasalahannya yang pertama loh, iya. Makanya itu kurang akurat. Iya. Saya kan baru memakan siapa aja dapat. Cuman saya maaf saya klarifikasi dulu Bapak-bapak. Perlu saya terangkan bahwa pengalokasian dana desa ini sudah sesuai dengan aturan yang diamanatkan dalam Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas pendanaan dana desa. Kalau bicara aturan itu, saya tahu betul dengan aturan dari pusat itu harus sekian persen, 20%. Ada pun pelaksanaan di desa 100% juga boleh. Kalau kan masyarakatnya minta, BPD-nya mendukung, punya bertanggung jawab. Bagus. Cuma permasalahannya aturan boleh. Saya tahu persis. Pokoknya dari pemerintah pusat laksanakan minimal itu 30%. Ketika di lapangan masyarakat mengeluh, lah BPD lakukan lah upaya diskresi apa anggaran masih ada. Untuk tahun ini masyarakat minta anggaran DD diratakan untuk COVID. Itu aja bedanya. terima kasih atas masukannya. Tadi perlu sampaikan bahwa waktu itu kan saya ngomong gitu. Ya kalau dipakaikan iya, jangan akurat.
maksudnya waktu itu juga saya kan udah sampaikan bahwa 130 ini udah fit, udah melalui musyawarah desa khusus. Artinya 130 ini udah melalui tahapan-tahapan dari proses pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan sampai dengan musyawarah muskes. Artinya udah selesai, udah final, dan udah ada payung hukumnya 130 ini. Oke, aturan ya. Makanya masyarakat diminta diskresikan. Masyarakat mendukung BPD, mendukung PUB untuk tadi pemenataan DD, diskresikan. Ini sedang darurat, betul-betul. Ada yang nggak dapat, ada yang nggak, bisa jadi cemburu sosial. Makanya diskresikan. Anggaran itu masih ada, tahu masih ada. Saya terima kasih kalau masukannya. Tolong digodok yang matang ini permintaan masyarakat. Jangan tadi cemburu sosial. Yang sana dapat, yang sini nggak dapat gitu. Sedangkan saya tahu anggaran masih ada gitu. Anggaran itu untuk apa sih? Ya maaf deh bro. Mangga. Masyarakat. Mangga. Gitu. Tinggal BPD menggodok, UU yang bertanggung jawab, masyarakat yang terima. Gitu. Terima kasih. Nanti untuk karena ini 130 ini udah final, nanti untuk masalah usulan ini saya akan koordinasikan pada Bapak pendamping dan camat terkait diskresi, apakah masih bisa atau tidak menambah aturan. Tapi kalau 130 ini udah fit, artinya udah tidak bisa diotak-atik, karena ini udah sesuai dengan mekanisme yang sudah diterangkan dalam Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang penggunaan prioritas pendanaan desa. Tapi usulannya nanti akan saya catat sebagai masukan dan akan saya follow up ke kecamatan dan juga ke pendamping. Maaf deh. Usulan itu kan 1 minggu yang lalu. Seharusnya digodok dulu. BPD apa sih? Setelah rapat itu berarti nggak rapat lagi. Masih diusulkan lagi. Kapan gitu tuh? Enggak, maksudnya Bapak udah usul ke siapa? Ya waktu itu ada aspirasi kita di Jumatan tuh mengusulkan. Iya, dalam supaya tadi BPD itu tadi lakukan diskresi untuk tahun 2020. Kalau nggak bisa, kalau dibantu sama Lombang yang dapat 250 kakak. Kan udah saya ngomong. enggak, maksudnya saya kan juga ngomong juga kalau 130 udah fit. Iya. Makanya kan lakukan diskresi. Iya, makanya saya koordinasi dulu. Iya, apakah diskresi ini tidak kena peraturan? Tidak. Iya, ntar saya koordinasi dulu. Iya. Rapat apa saja yang mengenai dana desa, yang penting masyarakat setuju. Tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Nah, terus terkait dengan pengembalian sitam, nanti yang punya yang Ibu Lis akan menerangkan karena ini bukan kapasitas saya. Sama dengan dengan ini pengembalian LHP inspektorat yang berikut penggunaannya nanti Ibu Lis yang akan menerangkan. Nanti selebihnya ini adalah usulan-usulan yang sifatnya sangat konstruktif bagi BPD dan pemerintah desa, dan insya Allah untuk terkait dengan masalah usulan Manurga, masalah traktor, nanti kalau untuk Muslim Bangdes saya akan masukkan sebagai prioritas yang akan saya godok bersama pemerintah desa mengenai masyarakat desa Tinumpuk yang punya traktor ini agar mendapatkan lahannya di desa Tinumpuk. Mangga Ibu, ini pertanyaannya minta dijelaskan. Masalah pengembalian HP dari penggunaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari beberapa pertanyaan yang di sini tuh LHP, pengembalian LHP dari Inspektorat Tindak Lanjut Inspektorat itu senilai 209.438.600. Di sini juga ada pertanyaan juga bahwa pengembalian yang BPD itu masuk nggak dalam rekening? Itu tuh dimasukkan di dalam rekening, Mas Nurda. Pas tanggal 27 bulan 12 2019 senilai 8.178, dan sisanya itu untuk perbaikan jalan yang dari 209.438.600 itu dibagi 4 kegiatan. Ada perbaikan jalan yang hot mix dengan lebar 2,4 dengan panjang 190 meter. Kegiatan homik yang kedua itu panjang 635 dan dengan lebar 1 meter 40 dengan biaya 110.85.500. Di sini juga ada jembatan Sawini. Pas itu yang diusulkan dari pihak itu ada jembatan sama gorong-gorong, sedangkan di kita kan gorong-gorong di mana sama jembatan di mana. Sedangkan ada pengajuan dari jembatan itu jembatan Sawini. Kalau dari jembatan Sawini kan di situ jembatan bukan milik hak desa, jembatan milik kabupaten. Makanya dari kita tuh minta musyawarah lagi dari masyarakat yang untuk jembatan ini, apakah untuk jembatan mangga dicari ataukah untuk hotmix lagi untuk melanjutkan. Bu, mangga. maaf saya potong. Ya. Itu yang pengembalian itu berapa tadi Ibu sebutkan? Pengembalian itu semuanya 209.438.600. Nah, itu tidak sesuai itu Bu dengan data dari Inspektorat itu jumlahnya kalau nggak salah ya 221,300. Enggak, soalnya di sini ada. Maaf ini nanti Iya. jangan dulu potong. Oh ya, mangga. Nah, sedangkan itu kan ada sifat. Nah, Ada apa? uang yang disipakan itu kan masih ada itu. Iya. Nah, maksudnya begini Bu, jangan langsung tackle begitu. Kan ada orang-orangnya. Ya termasuknya kalau Ibu seperti itu, konsepnya seperti itu, maaf. Saya bukan menghalang-halangi pemerintahan, bukan intinya. Demokrasi kan, Pak Prabowo. Tapi tolong jelaskan itu, ya jangan terlalu seperti itu konsepnya, karena di luar konsep itu. Karena dari Inspektorat, maaf ini, uang pengembalian tersebut 221.300. Nah, kenapa Ibu menyebutkan 9 juta? Maaf itu. Saya meluruskan ini Pak Bu. Jadi ya jangan bikin konsep sendiri lah. Sesuai aja. Maaf ini. Bukan kita berbicara. Ya saya juga ada datanya. Ada. Makanya saya berani begitu Pak Bu. Jangan dipotong ya Pak Bu, maaf. Nah, satu kali lagi saya maksudnya berbicara untuk mengenai hal tersebut Pak Bu. Bukan kita menghalang-halangi kinerja pemerintahan desa, justru kita mendukung, justru kita meluruskan. Jangan sampai kesannya orang demo itu disalahkan, bahasanya terkait angop lah apalah, jangan begitu. Ya kesannya kan gak bagus, padahal masyarakat tujuannya bukan itu. Itu udah jelas melenceng jauh itu. Jadi maaf ya Bu, boleh Pak. Saya juga punya data dari Inspektorat. Sama Bu. Saya berbicara seperti ini ya, data dari sana. Ya, tolong jangan bikin konsep. Jangan sampai masyarakat nanti mempertanyakan lebih jauh seperti itu. Iya Pak, punten. Punten yang tadi itu berapa dari Bapak tuh? Senilai berapa? 300 ribu rupiah.
Ya ada data dari inspektorat saya. Iya. Karena waktu itu saya juga dipertanggungjawabkan dengan dasar tuntutan tersebut. Mewakili intinya meluruskan Pak Kubu, meluruskan, jangan bahasanya terkait angop lah. Saya juga manusia ini. Rp300.000. Ya, itu dari inspektorat. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, maaf, ya jangan bikin gosip seperti bikin sendiri lah. Nah Ibu, Jangan ya. nanti Mohon maaf Ibu, saya potong sebentar. lagi salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita berkumpul di sini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta para sahabatnya dan juga umatnya yaumul kiamat. Yang saya hormati Bapak Bu Eka Munandar, Bu Desa Cilungkup, dan yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota dan pemerintah Desa Cilungkup, Ibu Lis yang terhormat, Bapak Eka Bu Munandar yang terhormat. Untuk penjelasan tentang hotback, saya kira lebih dirinci lagi, lebih jelas. Karena hotmix di Cilungkup itu saya rasa banyak sekali yang di hotmix ya. Maksudnya entah itu dari program buku yang sekarang atau yang sebelumnya atau yang sudah sebelumnya. Jadi ketika menjelaskan tentang hotmix, bagaimana pengembalian uang yang sudah lanjut ya Tentang pengembalian, tentang halo tes. Lanjut terkait tentang pengembalian terkait LHP dari seharusnya yang dijelaskan oleh inspektorat itu senilai Rp231.300.000 kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pengembaliannya saya rasa Ibu Lis atau Bapak Eka Munandar lebih rinci lah menjelaskannya hotmix yang mana gitu Bu. Nantinya nih ya, tolong agak rinci sedikit lah, bukan sedikit sih, yang lebih banyak juga. Harus. Mungkin dari saya itu saja penjelasan terkait itu, tolong detail mungkin lah tentang pengembaliannya agar masyarakat semua tahu, apalagi di sini sedang di live. Otomatis masyarakat khususnya masyarakat Desa Cilungkup dan juga luar Cilungkup pasti tahu ini. Jadi ketika aparat pemerintah Desa Cilungkup
menjawab asal-asalan tentang pertanyaan masyarakatnya sendiri, maka secara tidak langsung akan mempermalukan kinerjanya sendiri atau konsep-konsep yang diterapkan oleh pemerintahnya sendiri. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang kurang enak dengar, tolong dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, biar encer, biar jangan terlalu serius. Maaf, saya tambahin. Tadi tulis nama saya masalah jembatan. Oh, kalau dia. Ya kan masalah jembatan. Sebenarnya kalau apa? Kalau menyebut itu masalah tentang BPD yang dulu. Enggak, sekarang tadi jembatan gimana nih? Jembatan. Berarti yang jelas jembatan anggaran masih ada. Masih. Belum dilaksanakan. Nah, setahu saya, keyakinan saya, dana pembangunan itu dana masyarakat. Ya kan? Jadi kemana aja larinya terserah aspirasi masyarakat. Yang penting masyarakat setuju. Justru ini, makanya saya lakukan diskresi. Yang jelas, anggaran dari perkembangan ada. Anggaran yang tahun 2020 ada. Makanya lakukan diskresi untuk pemerataan BLT. Tolong laksanakan. Kalau enggak, maaf nih, mundur semua. Percuma nggak berani, maaf nih. Saya bicara. Terus, karena dari saya dananya masyarakat. Terima kasih, udah saya tangkap. Kalau sasarannya tepat sama masyarakat, ya kan, nggak mungkin lah sampai yang dimasalahin. Gitu. Kalau masalahin, takut semua masyarakat terlumpuk. Gitu. Itu juga kan ada dasarnya, ada payung hukumnya, ya kan? Atas dasar pemerintahan masyarakat. Kalau lakukanlah diskresi. Bila perlu, jangan bikin jembatan, bagikan COVID lagi, tambahin dari DD 2020. Besok bagikan. Terima kasih. Bisa dibikin dulu payung hukumnya. Kalau dibagikan cuma seberapa anggaran untuk jembatan, Bu? Anggaran untuk jembatan 22 juta. Nah, kan lumayan, tinggal ditambahin lagi untuk anggaran 2020, lakukan diskresi. Bila perlu jangan ada bangunan, biar ratus untuk Iya. dapat semua. Mengenai pengembalian, tentunya kita di Oras potong-potong itu apa sih? Anak koordinasi kalau pihak kecamatan, anak koordinasi kalau pihak sarjana pendamping. Contoh kata pengembalian kita nulis, tentu anak koordinasi kalau sarjana pendamping. Mending lainnya kita pun tidak punya hak, tidak punya wewenang. Karena apa? Pengembalian yang infrastruktur, nanti infrastruktur, walaupun Mas Lun sudah menyampaikan yuk tadi dimasukkan ke BRT lagi, nanti akan saya koordinasikan lagi. Harus, Pak, harus. Karena tadi lakukan diskresi, kalau kayak enaknya gimana? Orang ngobrol ke kecamatan, ngobrol kawasan pendamping, clear gitu aspirasi. Terjawab. Jawab, saya tambah lagi, Pak. Tambah lagi. Anggaran ada untuk masyarakat, Pak. Terserah masyarakat kita jembatan sok berhubung, ya kan di sini kan lagi pandemi. Ya kan tolong proses diskresi itu. Bila dari 20 juta itu masukkan, tambahin lagi. Anggaran apa nih yang masih ada nih? Anggaran yang mau orang koordinasi kalau sarjana pendamping, kalau pihak kecamatan, dijawab belum? Terjawab. Kalau tadi pihak pendampingnya nggak ngerti suruh datang lagi di sini panggung masyarakat. Saya terangin. Betul. Jawab kan? Jelas. Saya juga jelas mau permintaannya. Itu aja. Enggak, Ibu Lis, pertanyaan Bapak Edi dijawab dulu. Nanti sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain, kami mohon ini adalah momen penyampaian aspirasi. Jadi suasananya adalah suasana kebersamaan, supaya karena dalam undang-undang desa juga masyarakat juga itu kewajiban menjaga ketertiban. Ya, ketertiban bukan saja pemerintah desa, masyarakat juga bertanggung jawab menjaga ketertiban. Pak Ibnu, mohon maaf. Ini bukan hanya aspirasi ya. Iya. Tolong dikonsep oleh Mas Ibnu. Pak Ibnu yang terhormat, ini bukan hanya sekedar aspirasi. Ini juga mengkritik tentang kinerja dan lain-lain ini, Pak Ibnu. Mangga ya. Benar ya? Iya. Jadi kalau bahasa Pak
itu hanya sekedar aspirasi, Iya. itu kurang tepat kalau menurut kita nih. Enggak, karena saya mengacu pada undangan waktu saya diundang di Pacimatan itu kan konsepnya aspirasi untuk kemajuan desa. Iya. Jadi saya tidak subjektivitas saya itu mengenai waktu saya diundang itu ini undangannya ada ini diterangkan substansinya ini apa namanya ini untuk menyampaikan aspirasi dari kemajuan desa. Jadi ya Nah, terkait mengkritik, apakah itu bukan tentang kemajuan? iya benar, di dalamnya juga ada kritik, ada apa emang enggak. Cuman dari saya mengharapkan sebagai perwakilan desa jaga artinya Dan saya jamin, ya. saya sebagai penanggung jawab di sini bahwa kita tidak akan membuat anarkis di gedung ini. Alhamdulillah. Dan kita tidak akan mengotori tempat ini. Iya. Makanya kalau berbicara tentang itu harus kondusif ini itu, sebelum Pak Ibnu menjelaskan, kami juga sudah menyiapkan. Terima kasih. Agar apa? Agar Tinumpuk lebih maju Iya, dari yang betul, kemarin. Mas Edi, ya. Ya. Iya. Jadi kalau Pak Ibnu mengatakan bahwa hanya sekedar loh. Iya, mangga. Saya putar lagi nggak apa-apa nih. Hanya sekedar. Berarti kan kalau hanya kalimat sekedar aspirasi itu ya ruang lingkupnya cuma aspirasi. Ya, kan gitu. Jadi tolong agak ditambahin. Oke, saya ralat. Terima kasih atas masukannya karena saya juga mengacu pada undangan itu Mas Edi. Ya. Oke, makasih ya. Ya. Bangga Ibu Des. Jadi Mas Edi untuk kegiatan yang hot mic itu kan ada 2 kegiatan. Maksudnya itu yang lebarnya 1,2 sama 2,4. Berapa tadi? 1,4 1,4 sama 2,4. sama 2,4 titiknya di mana itu kalau boleh? Titiknya yang 1,4 itu satu di Wasga, Kuredi, Gang Wasga, Oh iya. Gang Wasga, Terus Kuredi, oh Jaga Bola. ya, Gang Haji Pakali, Gang Karno, Gang Temu. Bentar dulu. Haji Makale. Ya. Terus Gang Karno. Gang Karno, punten sayur. Terus sama Gang Temu. ketemu Bapak. Ya, Bapak. Yang lebar 2,4 itu Gang Bondan karo Gang Raskim. Bu, kalau di Bonda juga dibilangin Bu, tebal aja. Iya. Gang Bonda. Gang Bonda. Gang ya. Betul Bondan ya. Sama Gang Blok Raskim. Desa Cilik. Oh, Blok R Teraskin ya? Heeh. Berapa itu, Bu? Yang 1,4 itu panjangnya 635. 1,4 panjang 365. 365. Rincian dengan biaya 10 juta. 110 juta. 110 juta 8.855. 55. Bukan. Mangga. Minta catatannya aja biar jelas, jangan minta waktu untuk pertanyaan. Ya, Oke, siap. Oke, siap, Mas. Terima kasih kepada Bapak Rudi yang memberi saran untuk efisiensi waktu agar pertanyaan yang terkait dengan realisasi LHP berikut penggunaannya nanti dicatat, nanti dibagikan kepada dikasih sama Bapak Edi. Ya. Masih pertanyaan Bapak Edi ya, dilanjut. Terkait dengan undang pasal berapa itu? Pasal 68. Pasal 68 ayat 1 ya, sama 82 ayat 3 tentang partisipasi masyarakat untuk membangun infrastruktur ya. Terkait undang-undang desa. Iya, udah saya sampaikan kepada waktu saya koordinasi sejauh mana masyarakat desa Tinumpuk terlibat partisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Nanti tinggal koordinasi sama Ibu Lis. Ya. Tinggal jawabannya harus saja berarti nih. Iya, nanti mungkin sama pendamping karena pendamping juga pada malam ini saya kasih tembusan.
tapi beliau belum bisa hadir, mungkin berhalangan. Nanti untuk kelanjutannya Ibu Lis yang menindaklanjuti terkait dari pertanyaan Bapak Edi. Ya, terima kasih ya. Masih ada lagi? Oh, itu masalah sampah udah saya sampai. Saya udah diurus satu dulu. Pertanyaan saya jawab dulu. Covid penjelasannya apa? Tadi kan masalah. Kita nggak sampaikan dulu. Bukan Pak, bukan. Aspirasi kita, ya kan dari 330 orang itu tolong diterangkan dulu. Jadi catatan aspirasi itu kan waktu di Pacimatkan ada sebagian yang saya jawab, yang Mau poin Mas Nurga bertanya kan udah harus jawab. Bukan, kalau itu diskresi Pak, anggaran itu pertanyaan saya waktu persoalan kemarin, masalah aspirasi saya, masalah bantuan COVID. Satu, ya kan minta data untuk COVID, yang dapat siapa, yang menggunakan, terus mekanisme yang dapat untuk orang seperti apa. Ya, itu, dua itu. Yang ketiga, saya tolong lakukan diskresi itu kan belum dijelaskan. Dari awal belum. Cuma saya tadi cuma nambahin aja, Pak itu bilang, ya kan masalah siapa saja yang dapat atau mekanismenya kayak apa. Kan saya tambahin itu kurang pas gitu. Tolong diteruskan dulu. Oke. Satu baru pertanyaan siapa lagi? Enggak, maksudnya kan gini, dari awal kan saya sudah terangkan bahwa ada sebagian pertanyaan yang sudah saya jawab waktu di Cagar Budaya Pacitan yang terkait dengan pembangunan apa. Cuman ini kan terkait dengan COVID, yang substansinya itu masalah COVID. Ini nanti Ibu Lis akan memberi rinciannya berikut KPM-nya berapa, 130. Terus tentang masalah kriteria, sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa untuk pendataan ini saya melibatkan gugus tugas sesuai dengan aturan dan juga puskesmas yang mendata langsung di lapangan sesuai dengan kriteria yang mengacu pada Permendes, Undang-Undang Peraturan Menteri Pedesaan. Ya, setelah itu sudah saya tempuh tahapan-tahapannya. Karena penerima BLT itu salah satunya non program pemerintah, PKH, BPNT dan juga kartu prakerja. Jadi realisasinya itu agak ke belakang karena jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai double dengan data dengan bantuan-bantuan lainnya. Makanya kalau udah ditetapkan berarti udah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan, Bapak Nurga. Ya, Pak, terkait itu, ya kan, terkait itu tolong jelaskan Pak. Nih, anggaran DD dari 2020 nih, sekian 100 juta, dipotong berapa persen untuk DD, tolong terangkan. Atau itu kan juga. Iya, ini nanti udah saya sampaikan Ibu Lis agar supaya mencatat. Terangkan. Nah, di spanduk itu APBDes yang lagi digarap itu adalah nama-nama KPM BLT berikut. Dari anggaran DD itu berapa ratus juta, dipotong berapa persen, ya kan? Tolong diterangkan. Ya ini nanti saya dicatat sama Ibu Lis karena bukan kapasitas saya untuk menerangkan terkait dengan anggaran itu. Nanti kata Ibu Lis, Bapak Nurga nanti dikasih catatan aja nama-namanya berbeda dia. Karena masyarakat ini tahu, kalau masyarakat tahu dong. Jadi ya kan tolong diterangkan. Gitu. Kan ada loh Bu, apa nih? Contohnya nih. Ini yang lebih kesepakatan apa ini diterangkan atau dikasih kertasnya aja. Ya. Kalau menurut saya lebih baik kita terangkan di sini. Karena apa? Kalau menurut kita
waktu itu bukan apa-apa sih ya. Untuk lebih demi kemajuan masyarakat desa Tinumpuk, waktu itu apa sih? Kan gitu. Oke, kita hargain. Kalau jam 10 atau jam 11 Pak Kuwu ada kesibukan yang amat sangat alias urgent, alias emergency, boleh kita hambat, kita mempercepat waktunya. Tapi berhubung mohon maaf Pak Kuwu ada waktu enggak malam ini? Yang urgent, yang sifatnya urgent, tidak ada. Ya mangga. Dijelaskan secara rinci. Mangga Bu. Kita jangankan selesai jam 12 malam, sampai pagi pun kita tunggu jawaban apa yang ada. Jadi kalau menurut saya kurang etis kalau selalu mempersingkat waktu. Kalau mempersingkat waktu itu selalu saya kurang etis, kurang pas. Ya, terima kasih. Nanti usulan dari Bapak Edi akan disampaikan. Nanti Ibu Lis ini minta waktu untuk ngeprint. Iya. Ya, oke. Dan apa yang saya katakan, saya bisa mempertanggungjawabkan dan masyarakat yang ada di sini saya yakin setuju dengan apa yang saya katakan barusan. Setuju tidak? Ya, terima kasih. Nanti sambil nunggu Bapak ini Ibu Listriani ngeprint, nanti saya akan bacakan usulan-usulan. Ya. Ya, mangga. Untuk tadi untuk masalah penambahan saja. Untuk masalah tadi masalah COVID minta dipaparkannya, tapi datanya dikasih sama Mas Edi. Terima kasih. Ini sampai disampaikan nanti juga datanya dikasih. Iya, tapi pemaparannya sekarang. Ya, ini lagi nunggu print. Bagus ada kampungnya, ya kan? Jangan sampai masyarakat menunggu harapan palsu untuk melakukan diskusi itu. Terkait dengan masalah delegasi, sebagaimana saya sampaikan nanti saya koordinasi dulu apakah menyalahi aturan atau tidak. Kalau tidak menyalahi aturan, ya pasti saya setuju. Tidak mungkin menyalahi aturan Pak, karena dorongan dari masyarakat. Ya justru itu, kalau saya pribadi setuju. Kalau jangan tadi DPD atau Kuwo jangan lemah. Kalau bila menyalahi aturan, saya akan pindah. Benar, mundur semua BPD sama Kuwo. Mangga, artinya dari Buat itu untuk masyarakat udah lama nunggu. artinya sih saya dari DPD terbuka untuk Bapak sekalian. Seandainya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini masih belum puas, mangga naik ke yang lebih berhak pelayanannya sesuai kecamatan. Iya, maksudnya kan gini, kata Bapak Nur kan diskresi harus, saya kan harus koordinasi dulu. Iya, sejauh mana itu diskresi itu dibolehkan atau tidak. Iya, makanya masyarakat siap bikin payung hukum untuk sampean-sampean itu gak ada masalah. Bantu sana, Gitu. bantu. justru itu artinya saya terima ya sarannya yang sangat baik, tapi dari saya juga harus koordinasi dulu. Ya, ya mangga, Mohon maaf Pak Ibnu. mangga. Saya ingin tanya khusus sama Pak Ibnu deh. Iya. Pak Ibnu berdiri di sini, ada di ruangan sini, itu bersifat sebagai apa? Saya bersifat sebagai BPD kelembagaan. Bukan moderator. Apa? Bukan moderator. Moderator juga, karena saya ini event BPD, jadi saya sekaligus juga menerangkan. Iya. Ya. Jadi kalau menurut saya kurang pas kalau Pak Ibnu yang menerangkan. Toh di sini ada ketuanya. Karena berhubung Pak Ibnu di sini Moderator. selaku menjadi moderator, jangan dirangkap. Oke. Statusnya sekalian jadi BPD juga bukan kurang etis lah. Oke, terima kasih. Lebih enaknya mikrofonnya Pak Ketua nanti yang menjawab. Oke, terima kasih. Ya, karena di sini saya lihat Pak Ibnu itu berbicaranya tidak netral. Mohon maaf. Benar ya. Nah, lebih baik serahkan sama yang lebih berhak. Oke, terima kasih Mas Edi atas waktunya. Oke. Maka moderator aja. Enak.
Makanya jawab deh. Tuh Mas Edi. Ya. Ya demi mengoptimalkan kinerja aja itu Ketua. Lu tadinya kan beringat. Jangan apa di double-double. Nggak berguna. Jadi Mas Edi, Ya. memang hari ketua BPD Makura, Ya. kemarin pulang tanda kurang gampang dimengerti. Kita warnanya Mas Soten Mas No sampai yang mewakili pula. Oh barangnya. Nah, berarti kalau kayak gitu moderatornya sampai dulu. Ya udah Sejene yang berat. Oh. Ada di double-double maksudnya Ketua. Belas. Emang apa yang aspirasi harus dipengen? Lanjut, saya mau sedikit mempertanyakan sekretaris BPD yang dalam norma hukum siapa? Sekretaris BPD asli siapa? Sekretaris BPD itu Saya mendapatkan surat undangan untuk rapat. Di situ yang mendatangani sekretaris adalah Bapak Makyani bin Bapak Marto. Iya, Bapaknya Makyani. Kenapa di situ bendahara oposisinya sekretaris? Sesuai dengan kode etik enggak? Saya minta tanggapan sama sekretaris. Apa sekretarisnya ke Jakarta kah? Atau ke Palembang kah? Iya, saya ingin tanya dulu. Jadi saya akan Ini sedikit pun harus ngaji dong. ya, strukturnya itu ya. Ketua Penghayib, saya wakil ketua, Bapak yang sekretaris. Jadi yang waktu undangan dari masyarakat itu ada yang tidak sesuai. Mungkin Bapak sudah mengajukan pada undangan itu. Ya benar Bapak Kita tadi mengatakan sekretarisnya sampai ya. Kalau ada undangan katanya. berdasarkan tadi waktu pemilihan Kalau ada Facebook gitu kan? itu. Sekretaris itu sampai ya. Kenapa alih jabatan? enggak berubah karena di struktur dari itu pada pengarah adanya ketua, wakil ketua, sekretaris. Kenapa sampai bendara yang menjadi moderator ini cuma nyat-nyat saja? Seharusnya dia yang protokol. Enggak ada bendahara. Ya, itu sekretaris. Sekretaris wakil ketua. Mungkin di masjid itu di sini lebih mumpuni. Hari moderator siapa Pak? Akhirnya kita ada bicara masalah teknis apa yang moderator. Walaupun jabatan wakil ini mungkin yang lebih mumpuni. Sama baik kita ada mempermasalahkan moderator kan. Yang kita mempermasalahkan kan hanya di sini tidak masuk apa. Hari moderator siapa baik? Kenapa kita harus jabatan sekretaris moderator? Ya, dulu ya, dulu Pak. Ada permasalahan moderator ya. Ayo masih dulu. Ngapain dah? Ustaz, maaf. BPD itu dapat saja boleh tidak sama. Bisa jadi tadi internal BPD ketua dan wakil internal itu orang sudah bisa. Ya jelas BPD itu dipilih oleh masyarakat. Jadi harus mewakili masyarakat. Ya itu. Nah, makanya saya ngomong kalau Bapak mundur, maaf nih. Kenapa? Anda dan BPD itu siap untuk mewakili masyarakat. Dengan masyarakat bergejolak kayak gini. Loh, demi kemajuan kesejahteraan bukan demi pribadi kok. Masa nggak siap ya mundur? Yuk kita lanjutin acara kegiatan. Mas Yuda sudah terjawab, Mas Edi. Belum Pak, nunggu Ibu itu. Ya, artinya kan belum berjalan. Sambil berjalan ada kayak mengaku sejumlah umur. Dilanjut apa kegiatannya? Ya dirangkul dong sayanya, semuanya. Jangan belah-belah saja Bapak. Dirangkul semuanya. Jangan dikasih terang-terang saja. Jadi buka umat matian. Kenapa dibilang-bilang? Mengizinkan itu masalah bila-bila. Ya sudah terbukti ini saya. Itu masalah dirangkul gila. Kita mau
kita kalau mempermasalahkan siapa moderator siapa sekretaris orang perangkat atau silakan moderator ajukan lagi pertanyaan saya masalah traktor. Ayo kok kira-kira dari traktor. Saya jawab ya mengenai traktor nanti ke depan penyampaian aspirasi sampean nanti kita tindak lanjuti. Harus itu, harus. Awas, kira-kira. Saya sebentar loh. Kalau traktor aspirasinya Harus ngadik. kan ada gejolak kan di lapangan. Harus ngadik. Tadi banyak tubuh sosial. Masyarakat Kamu mau perang di sawah, bisa perang sawah. Masa perang di sawah. masyarakat baik. Jual padinya, traktor supaya ada penghasilan tambahan. Gitu. Malah yang masyarakat dulu punya traktor dengan traktor, nggak beli dari luar. Saya tolong bijaksana. Tolonglah, katanya amanah lah untuk masyarakat. Jangan dipilih kasih. Berangkat pertanyaan berikutnya. Halo, pembeli traktor sesuai dengan usul Bapak Duta tahun 2021 dimasukkan dalam musrah Perdas. Oke? Berarti udah oke ya? Berarti iya mangga. Iya. Kalau traktor oke, kalau kopi belum ya. Ini kopi lagi masih nunggu ibu. Mengenai pertanyaan Pak Asep, kami harus kuas dulu. Asep mangga. Udah. Silakan, saya kan butuh penjelasan dari pihak pemerintah desa Pinangku, tolong jelaskan. Jadi supaya masyarakat kan jangan sampai menanyakan dan bertanya-tanya terus kepada pihak pemerintah. Terkait HP. Iya, bahwa ini bagaimana kan ya kita harus menyampaikan kepada pihak pemerintah setempat. Itu HP kan lagi di print juga. Ya. Sesuai dengan usulan Bapak Rudi nanti dikasih saringannya. Jadi begini, Bapak Ibnu, maaf ya, tentang mengenai hal tersebut, karena sudah jelas, apa artinya sudah jelas? Artinya, Pak Ibnu, artinya sudah jelas kan itu kan sudah terbukti bahwa kepala desa atau Pak Kuwu itu sudah melakukan. Jadi apa Bu ya? Karena ini fakta, saya berbicara fakta ini, hasil audit dari inspektorat. Jadi ya makanya saya butuh penjelasan atau apa yang digunakan dan sebagainya itu ya tolong dipaparkan semua, masyarakat pengen tahu ini karena bahasanya masyarakat kan disangka tidak menerima kekalahan atau bagaimana, jangan begitulah. Jangan, maksudnya jangan ya hal tersebut itu jangan dikatakan karena yang namanya politik atau bagaimana itu beda lagi. Terima kasih. Intinya saya meluruskan. Iya, terima kasih itu. Jangan menyalahgunakan anggaran lah intinya. Tolong yang jelas. Yang terkait dengan itu ya perlu diluruskan. Iya. Dan pemerintah desa juga nanti ngasih informasi yang sesuai dengan LHP dari inspektorat. Saya itu menunggu. Oke, maaf Pak Ibnu ya. Saya menunggu itu setelah hasil audit. Belum ada jawaban. Makanya saya pertanyakan lagi pada waktu minggu kemarin kepada Pak Ibnu sama rekan-rekan di Pejumatan. Saya tanyakan untuk memperjelas. Jangan bahasanya tadi nggak enak didengar itu. Terkait ngoblah, tidak menerima kekalahan itu bukan bahasa yang bijak itu. Itu udah jelas terbukti kok. Jadi tolonglah dijelaskan semuanya. Masalah kami nih politik kata. Katakan. Ini tidak ada politik, ini tidak ada posisi. Ini antara hak masyarakat dan kewajiban berbeda kubu. Gitu, enggak? Pak Tua, paham deh. Bukan oposisi, ya kan bukan. Bukan politik. Ya, ini antara hak masyarakat dan kewajiban seorang. Berbeda kubu. Oke, terima kasih. Dan perlu kami tambahkan juga terkait dengan pertanyaan Bapak Duta bahwa pertemuan pada malam hari ini tidak ada kaitannya dengan politik. Tidak ada.
karena kita semua ini adalah punya kewajiban untuk membangun desa supaya desa ini maju, berkembang sesuai dengan anggaran dan penggunaannya. Maka masyarakat juga sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Edi dalam itu Undang-Undang Desa pasal 68 ya, sama itu partisipasi masyarakat itu berhak untuk mengawasi penggunaan dana desa baik infrastruktur, pemberdayaan maupun pembinaan masyarakat. Jadi dalam formal ini adalah nggak ada istilahnya oposisi atau posisi, kita semua adalah warga masyarakat yang punya tujuan sama membangun desa supaya maju dan berkembang. Oke, ya, terima kasih. Sembari menunggu Ibu Lis, ini pertanyaan yang Bapak Asep juga, ini pertanyaan yang sangat bagus. Dalam usulan Bapak Sodo mengenai dalan itu udah saya musyawarah dengan Pemdes Kabupaten Indramayu, karena jalan itu udah kerusakannya sangat parah, nanti bisa mengakibatkan kecelakaan yang tentunya nanti perkembangannya juga saya akan sampaikan lagi sejauh mana progresnya, supaya antara pemerintah desa ini mendorong pihak pemerintah kabupaten agar segera merealisasikan bangunan yang di depan Bapak Lurah Komet itu. Mangga, terima kasih. Ya, artinya BPD juga siap sesuai dengan keinginan masyarakat. Apabila enggak ada realisasi siap bersama teman-teman untuk menutup jalan. Ya. Setuju nggak Pak punya kalau tak gedang misalnya, setuju nggak Pak Bu? Selain kita upayakan dulu, kita upayakan dia kita berharap pengen kita bisa barang wanita tentunya pihak kabupaten juga punya rencana anggaran Sepatnya 8 bulan misalkan. Lanjut ya ke pertanyaan Bapak Subhan. Baliho dana desa harus di depan umum itu Pak, udah saya sampaikan itu di parkir timur itu parkir selatan itu anggaran pendapatan itu totalnya ada di situ, penggunaannya ada di situ, sumber dananya juga ada di situ, baik dari dana desa, ADD, bagi hasil pajak, dan juga dari dana bantuan provinsi ada di situ Pak. Ya. Bapak Muadzin, untuk pembagian bantuan BRT harus adil. Ya, terima kasih Pak. Sejauh ini udah dari gugus tugas sudah melaksanakan baik pendataan maupun verifikasi data itu tidak sesuai dengan yang sesuai dengan aturan. Untuk Bapak Rudi, ini pertanyaan mengenai akun Pemdes, sudah saya sampaikan. Untuk akun Pemdes ini, karena akun Pemdes ini adalah terkait dengan informasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Jadi sudah saya sampaikan pada pemerintah desa agar kegiatan desa itu agar diupdate, diinformasikan melalui akun sampah. Lalu untuk sampah nanti dalam waktu dekat, karena sampah ini ada Bapak Madlani yang mengelola, nanti dalam beberapa hari
saya akan koordinasi karena sampah ini adalah suatu limbah yang sangat mengganggu untuk kesehatan dan juga pencemaran. Nanti secepatnya antara BPD dengan Mas Saro dengan pemerintah desa akan membuat rumusan mengenai pengelolaannya. Minta doanya aja. Barangkali semalam juga saya menemui tokoh masyarakat untuk meminta masukan terkait dengan pengelolaan sampah. Dan nanti juga saya juga akan minta kepada mungkin Bapak Ahmadi yang lebih senior, mungkin punya pengalaman mengenai pengelolaan sampah sebagai bahan masukan bagi saya selaku Badan Perwakilan Desa. Ya, gitu ya. Mungkin sekaligus sedang ada narasumbernya Bapak Budi. Saya minta saran kamu sendiri untuk masalah sampah selagi masih ada Bapak Budi. Jangan dari sampah saja. Iya, ini sekalian Bapak Budi bagaimana? Iya, sekalian. Iya. Koordinasi kalau saja pendamping desa. Adapun yang bisa kita lakukan cuma satu, sebenarnya dua kalau masalah tempat bak sampah, kemudian taruh TPU dengan ngumpul kan. Nah, keterbatasan pun memang kami akui keterbatasan pun. Belum lagi kita bahas mengenai pengambilannya ya Pak Madi, pengambilan sampah. Nah, memang kami akui akan, tapi ke depan kita upayakan maning. Dia yang cukup contoh sana ditambah maning taruh tong drum sampai itu juga sudah kita koordinasikan taruh sampah aja kalau Madlani. Kenapa Madlani? Karena kami menilai Madlani mengetahui Pak Madi ya, mengetahui dulu kan beberapa tahun lalu dia juga mengelola sampah gitu kan. Cuma gini Pak Boya, Ya, ada info dari masyarakat ya. Karena perjalanan sampah itu kan diharapkan adanya masalah biaya operasional, ada yang membeli, ada yang tidak. Ini kok secepatnya itu langsung, artinya stop, nggak ada jalan keluarnya lagi. Beberapa bulan sampai sekarang sudah. Saya kasihan Bapak untuk membeli drum ya, disigar, dilas cat kuning, dibagi-bagi. Pas sekarang kan dilimpah Pak Bu. Saya kasihan Pak Bu. Tulisannya amanah, kasihan Pak Bu. Paling dilimpah Pak Bu, tulisan amanah ya, kelas kan. Kalau ditulisin lagi kan bisa Pak Bu, cepatnya lagi. Ada saran di situ kan? Iya, ada saran tentang keterbatasan kita. Yang karena saya nggak dikaitkan sih ya, saya nggak bisa memberi saran itu sudah gini aja itu dari masyarakat. Mungkin kerjasama dengan itu Pak. Izin punten urut saran berkaitan dengan sampah. Ya sama dulu nggak apa-apa. Kalau saya sharing ngobrol dengan yang mengurus sampah, jumlah sampah di Tunumpuk itu jumlah peminat lah katakanlah untuk siap untuk membayar itu sekitar 700 orang. Nah, punten deh. Ya. Dari 700 itu ternyata banyak yang tidak bayar. Punten deh. BPD juga Pak Uut, pemerintah nih. Jangan tinggal diam. Solusinya sudah dirapatkan belum? Maksudnya solusinya seperti apa? Kurangannya seperti apa? Ya sebagai pemerintah, sebagai pemerintahan lah antara BPD dengan UU, ya dialokasikan dari dana ADT. Berapa kemampuannya? Nah, hal-hal yang seperti itu tuh apakah sudah dikoordinasikan, apa sudah masuk dalam RAPBD desa atau belum? Solusinya dari situ. Pertama dari masyarakat, kalau masyarakat tidak mencukupi dari ADT kabupaten. Kalau masyarakat tidak mematuhi, kan punya payung hukum sampai ya. Tidak masyarakatnya. Loh, kalau membuang sampah sembarangan dendanya seperti apa? Masa masyarakat nggak nurut begitu kan? Betul nih. Ini mah sampean yang punya hukum. Seperti itu kira-kira. Kalau saya betul deh, patuh 15.000 setiap bulan bayar terus. Akhirnya kena imbasnya. Yang balik pada saya. Balik. Lanjut. Ya, terima kasih Bapak Ahmadi yang telah menyampaikan usulannya. Namun saya sedikit klarifikasi bahwa mengenai sampah itu waktu Musrembang Des tahun 2020 itu Bapak Madlani hadir di Musrembang Des
Terus usulan itu, usul Bapak Madrani itu mengenai dari pihak desa ini mengalokasikan anggarannya untuk pembakarannya 2 unit. Pembakarannya 2 unit, Pak. Alat bakarnya. Terus dari pihak Masoro berikut torca untuk pengangkutan sampah. Cuma dari Bapak Madrani nggak keberatan ada pembakaran 2 unit dan sama torca. Cuma dalam pelaksanaan operasionalnya itu Bapak Madrani itu mengalami defisit tekor. Terus dia menginformasikan kepada Kang Aye ketua bahwa ini ada kendala di lapangan, saya tekor terus. Jadi ya artinya kan dana ini kan tidak sekonyong-konyong, dana harus dialihkan. Artinya dari ini juga harus ditempuh mekanismenya adalah perubahan. Kita tinggal mengarah ke perubahan ya. Perubahan duduk bersama mengenai defisit dari Masaro itu ditanggulanginya dari mana. Karena awalnya itu Masaro itu yang direalisasi itu sama pembakaran 2 sama menikah Jadi nanti dalam waktu dekat ini tentunya akan musyawarah, karena dana ini kan tentunya ada prosedurnya, harus melalui perubahan dulu. Apalagi sekarang kan ada Siskudes, artinya harus segala sesuatunya kan online. Ya, terima kasih, itu aja ya keterangannya. Sekolah terkait dengan zonasi sudah saya sampaikan tadi. Nanti ini Bapak Edi terkait dengan keinginan masyarakat dalam pembangunan desa, dalam pekerjaan maupun dilibatkan dalam musrenbangdes. Insya Allah nanti diundang dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Masuk. Mangga Ibu. Ketemu Ibu. Covid lagi. Covid ya, menjelaskan Covid. Ayo Bu, dijelaskan. Ya, saya lanjutkan kembali. Untuk penerimaan BLT semuanya, ini apa sih, pengen tahu penerima atau gimana? Iya. Ya. Serahkan dulu dari anggaran dari itu berapa persen nilainya, ya kemudian nilainya berapa persen, terus yang menerima siapa aja, terus yang berhak mendapatkan kayak apa sih layaknya masyarakat ini? Kriterianya seperti apa? Gitu. Masyarakat ini loh Bu, ibunya ini sebudin sudah jompo, yang sakit nggak dapat lagi. Ya, punten saya tuh potong ya. Karena ibu Sayem itu udah dapat Kemensos. Udah dapat, kamunya nggak dapat, gitu. Ya, harus salah satu aja itu Mas dari bantuan tuh. Ya makanya kan ada orangnya Bu, terapkan gitu. Dari DD anggaran DD itu dari 1 miliar itu atau 1 miliar itu berapa persen yang diambil, nilainya terangkan semua. Terus sumber dananya dari mana, berapa persen terangkan semua. Yang berkebagian sampai kok. Yang mangga kok, bukan anu diusulkan. Ya kok bukan anu itu ya. Iya, ya pengennya mah racak oli KB. Tapi kan duitnya kan terbatas nih. Dibagi rata. Iya, ya pengennya mah oli KB kan. Ya oli beli yang harus dibeli dari rata.
Lanjut ya. Keterangan saja dulu lah. Ya, oke. Untuk dana desa itu, untuk tinumpuk itu senilai 1.262. Aku anak sing baca di kanan. Misalnya sing baca dulu. Dari dana desa itu, berarti untuk apa sih? Untuk BLT itu senilai 30%. Jadi 338,86,700. Sedang di penerimaan BLT tinumpuk itu ditetapkan itu 130 kakak. Itu sudah ditetapkan melalui musrembang, melalui musyawarah, dan ditempuh juga dengan koordinasi ke pihak yang lebih mengerti. Yes, terus lanjut dibaca terus. Iya. Sabar, Pak. Untuk penerima iki, apakah disebut siji-siji? Apakah Rusak. untuk menyebutnya aja? Kriterianya saja. Terus potong dulu, Adik. Kenapa kok 35%? 30%? Iya. Sedangkan pendapatan itu lebih dari 1 M. Iya. Ya kan? Sedangkan desa lain kok bisa sampai 35 sampai 40. Loh, makanya saya ngomong lakukan diskresi. Itu. Desa lain bisa sampai 30 sampai 40%. Iya. Cukup dapatnya 1.200.000 kan? Kenapa 30%? Sedangkan kalau 1 M ke atas sudah jelas 35%. Iya. Kenapa itu 30%? Oh ya, maaf. 30-50% ya. Sorry ya. Pak, dulu saya terang dulu, selesai. Iya. Gitu. Selain itu, ya kan, cara tadi mengambil KTP apa-apa itu tidak transparan dan terbuka. Jadi untuk masalah yang 35% itu di situ tuh maksimal. Maksimal kan aturan pemerintah pusat. Iya. Ya, kalau makanya lakukan diskresi itu kalau itu masyarakatnya masih banyak yang kurang, tolong itu ditambahin lagi kuotanya. Bukan kayak gitu, Mas. Makanya dari kita itu banyak bantuan, bukan dari dana desa aja. Di situ ada Kemensos, ada Bansos. Jangan diterangkan tahu Iya. semua. Makanya kita cuma ngangkat 130. Kalau nggak ngangkat, makanya kita tuh bingung, Mas. Bingungnya kenapa? Banyak bantuan yang datang ya. Sedangkan apa sih, masyarakat kan sudah dimasukkan semua. Mabuk, jangan bingung. Bicaranya di sini aturan saja. Ya. Jangan bingung-bingung. Aturan saja tidak ada kok, santai aja. Iya. Tinggal itu terima aspirasi, duduk sama BPD. Kan ketika kecamatan sama kabupaten. Kalau kabupaten kecamatan direspon, saya demo. Ya kan, buat apa sih? Adanya kebijakan, adanya apa tadi? Ada diskresi masyarakat atau kudu suruh melakukan diskresi karena pandemi. Saya tahu persis. Tinumpuk ini termasuknya kena dampak COVID, musibah. Kenapa tahun-tahun kemarin nggak ada musibah? Berani melakukan diskresi. Sekarang tuh masyarakat punya musibah, atau berbeda nggak melakukan diskresi. Gitu. Makanya tadi jangan patokannya 35 itu aturan pusat harus laksanakan. Ketika lebih juga laksanakan, tambahin. Contoh lubang besar yang punya nggak bisa baca tulis aja nggak bisa. Oh tidak punya tentara, maaf deh, ya kan nggak bisa. Saya dukung masyarakat lakukan diskresi biar pemerataan. Maaf deh, untuk tahun 2020 jangan ada bangunan, jangan ada bangunan untuk BLT semua. Mas Nusa 30% itu sudah mengerjakan saya, sudah mengerjakan kami. Maaf deh Pak, maaf. 35% itu bukan kebijakan Bapak. Bukan kebijakan Bapak, maaf. Aturan dari pemerintah pusat. Ketika melaksanakan pemerintah daerah melakukan lebih, tidak masalah. Karena uang itu untuk rakyat. Dana desa itu untuk rakyat, ya. Gitu. Laksanakan. Kalau nggak mau melaksanakan, ya maaf, nggak adil berarti Bapak di sini. Nggak adil. Yang bertanggung jawab masyarakat. Saya nomor 1 yang di penjara. Kalau Bapak di penjara masalah diskresi. Gitu. Atas dasar tadi, kalau saya di penjara Bapak semua mundur. Harus. Jangan kok Pak, harus koordinasikan. Bila perlu camat, panggil ke sini.
Tahu masyarakat. Ya. Sabar. Saya minta ini penjelasannya untuk DD tahap 1 itu keluarnya berapa? Untuk dana COVID berapa persen? Terus jumlahkan dengan orang yang menerima ada berapa? Makanya dari penerima BLT 130 itu 600.000 per bulan. Itu penerimanya selama 3 bulan. Ya. Maka dikalikan. Itu masuknya dari dana dari tahap pertama saja atau bagaimana? Maksudnya tahap pertama harus gimana? Kalau tahapnya kayak gini, untuk BLT itu penyalurannya itu per 1 bulan. Jadi BLT pertama itu 1 bulan 600.000. Itu apa namanya? Penyaluran awal. Setelah penyaluran selesai, penyaluran yang kedua. Maksudnya nanya yang berapa sih tahap-tahapnya gimana? Gini. Anggaran dana desa Tinumpuk itu Ya. 1.200.000 sekian. Ya. Ya kan? Sedangkan dari pemerintah itu 35%. Ya. Yang 1 miliar lebih. Kan kayak gitu. Tahap pertama BB itu keluarnya berapa? Untuk tahap pertama saja saya tanya tahap pertama berapa? Tahap pertama untuk dana desa. Iya. Untuk dana desa itu tahap pertama 500 juta. Berarti berapa persen? Itu 40%. Jadi sekarang itu dana desa itu waktu tahun 2019 dana desa itu 40-40-20. Sekarang karena ada terdampak COVID, maka untuk dana desa itu awal setiap desa 12 desa ini beda-beda pengeluarannya, nggak sama. Kayak Tinumpuk nih. Pertama pengeluaran DD pertama itu 40%. Yang kedua, setelah kegiatan pertama sudah selesai, baru ada 15% turun untuk yang BLT ini. Berarti jumlahnya berapa? Ya mangga. Berapa? Kan 15 tadi. Iya. 40%. Jadi yang 40% itu apa sih namanya? Tahap pertama dana desa. Kalau untuk BLT itu masuknya di tahap kedua 15%. 15%. Nilainya berapa? 15% itu tidak mencakup untuk BLT-nya aja, Mas. Jadi 15% itu tuh dari kita pengajuan 15% itu kita pengajuan 130 KK ini ke DPMD. Setelah itu dicairkan 15%. 15% itu kita pengajuan BLT ini untuk 1 bulan tuh berapa? Ibaratnya saya 15% udah turun ya. BLT tahap 1 itu 600.000 itu berarti 78. Berarti masih ada sisa di situ. Sisa itu tuh untuk kegiatan yang lain, Mas. Nanti itu juga ada grafiknya. Setelah kita grafiknya lagi dibikin, Mas. Nanti keterangannya ada di situ semua. Mohon maaf, sekedar meluruskan. Jadi ini Bu Lis. Yang pertama, Ibu Lis sudah menjelaskan bahwa Tinumpuk itu terkait dana desa ya, pendapatannya 1,2 ya, 1,2 sekian berapa tadi 1,2 berapa? 60 juta, 62 apa 60 juta? 62 juta. 62 juta diambil 30% untuk COVID-19 ya. 35 itu Mas Edi, 35 udah 35. Oke, kita ikuti irama mereka dulu. 30% ya. Ya, tapi kalau sesuai aturan 35, tapi di situ tuh aturannya tuh maksimal. Kalau maksimal kan kita Ya, boleh. Ya. Berapa lanjutkan ya? Ya, lanjutkan ya. Yang 30. Mohon maaf silakan ya. Maaf. 1,262 juta ya. Diambil 30% buat COVID-19. Totalnya berapa? 378. 378.
378 ini untuk 130 KK selama 3 bulan. Totalnya selama 3 bulan itu berapa ratus juta? Selama 3 bulan itu penerimaan 600.000 itu 234. 234 juta. Nah, 234 juta, sedangkan 378 juta buat COVID-19. Ini kan masih ada sisanya? Iya, sebentar Mas. Di sini juga kan ada penambahan lagi untuk COVID selama 3 bulan. Selama 3 bulan, total kisaran 234 juta apa yang dikatakan oleh Boris barusan. Iya. Sedangkan 1,262 juta dipotong 30% untuk terkait dana desa untuk COVID-19 378 juta. Berarti di situ masih sisa 144 juta. 144 juta. Saya ingin tahu di sini balik ditulis. 144 juta itu dipergunakan untuk apa? Untuk BLT itu ada penambahan masker, bukan, penambahan BLT selama 3 bulan dengan kuota penambahan BLT jumlah. Yang tadinya BLT kan 600-an selama 3 bulan. ya. Ada tambahan 3 bulan lagi itu 300.000. Oh, berarti selama 6 bulan itu yang mendapatkan dana BLT bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu 600.000. Iya, bulan Dan ketiga, bulan selanjutnya keempat, bulan 5 300.000 selama 3 bulan. bulan ketiga apa bulan keempat dan seterusnya? 4, ke-5, ke-6. Ya, soalnya Boris barusan mengatakan Oh, bulan iya, ketiga. sorry. Berarti bulan 4, bulan 5, bulan 6 Ya. 300.000 rupiah. 300.000 penambahan. Terkait catatan 134 per kakak. Iya. Totalnya berapa? 300 berarti 117. 117. Berarti 117 di sini masih sisa bukan 27 juta. 22 juta itu untuk apa? Jadi kita tuh Mas bukan kayak gitu Mas, bukan apa sih bukan hitung persentase, berarti enggak biar terang. Maksudnya gini, kalau toh 26 juta, kalau toh 26 juta dipergunakan untuk ini. Jadi gini, Ibu mohon maaf ya. Setahu saya dana desa itu untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat ya. Nah, kalau tidak ada kejelasan 26 juta sisa dari globalisasi 130 per kakak, saya kira itu saya rasa kurang transparansi. Jadi saya di sini minta kejelasannya, tolong jelaskan. Adapun penggunaan 26 juta itu untuk masker, untuk ini, untuk itu bisa saya catat di sini nanti buat. berarti konsep. di situ ada kelebihan. Ada kelebihan di sini. Berarti kelebihan itu Mas untuk kegiatannya tuh kayak dicatat. Iya. Kegiatannya untuk apa? Beli masker, beli kantong, beli plastik. Saya ingin kejelasan di sini karena di sini masyarakat lihat. Mohon maaf tolong ya. Ini masyarakat yang ada di belakang nih. Pendapatan Dede untuk wilayah Tinumbuk 1.262 juta. Makasih. jadi tuh Mas bukan kayak gitu ya. Kan tadi Mam ada sisa 26 juta. Jadi kita ngitungnya perhitungannya bukan kayak gitu. Perhitungannya kita BLT itu penerimaan awal 3 bulan, selama 3 bulan itu 600.000. Iya. Terus penerimaan yang termin kedua itu 300.000 3 bulan lagi. Itu tuh di global jadinya berapa? Berarti untuk penggunaan BLT tuh segitu, senilai yang tertera itu, sisa kegiatan itu tuh untuk ada yang untuk infrastruktur. Nanti juga Mas di situ tuh ada grafisnya juga di situ bakal disebutin semua kegiatan ini kayak gitu. Nah, berarti yang intinya untuk kegiatan lah gitu. Iya, untuk kegiatan. Yang saya tanyakan kan gitu, Ibu Lis. Ini kelebihan 26 juta untuk apa? Ibu Lis menjawab untuk penambahan infrastruktur pembangunan atau dan sejenisnya. Iya, kayak gitu. Makanya untuk lebih lanjutnya, itu yang dimaksudkan itu 30% atau 35? 30%. Iya. Yang hanya ada pelaporan 30%. Yang dilakukan sekarang itu 30% atau 35? 30.
Udah fix 30. Iya. 30% kan? Oke. Untuk kegiatan berikutnya nanti akan ada spanduk di kantor kepala desa atau di seperti yang di depan yang diterang di situ. Oh. Biar transparansi. Barangkali gimana? Aspirasi kita tuh dorong apresiasi aja. Apalagi itu udah mengacu. Bilang maksimal 35. Kalau masyarakat bilang perlu untuk DD tahap kedua dan 3 ajukan untuk COVID semua. Ya, mau lah. Ya, benar. Makanya ini kan harus ditulen. Dan saya minta pertanggungjawaban kapan ada tadi laporan dari pihak pemerintah untuk BPD ke masyarakat biar enak kejelasannya gitu. Karena tadi masyarakat sudah lama Pak, sudah lama nunggu giliran dapat tadi cemburu sosial ada yang mau nggak, ada yang nggak dapat, yang dapat dulu ya tadi. Waras. Tahu sendiri lah, cek lapangan kan tadi panitia COVID yang mendata itu pilih kasih. Intinya belum ada keadilan, belum ada keadilan, itu aja belum bisa adil. Makanya minta adil lah. Izin Bang Wo, punten, boleh. Ini aja, kalau terus debat seperti ini, saya rasa tidak ada titik temu nih. Ini aja Bang Wo. Pak Wo kan tadi menjelaskan, akan saya sampaikan. Punten, tinggal gini aja Pak Wo. Kapan Pak Wo minta waktu untuk menjelaskan seperti itu? Jangan Pak Wo sendiri nih, dari kecamatan panggil supaya beban itu jangan ke Pak Wo. Punten, ya. Sebenarnya begini, Ya. pihak kecamatan kita udah, Ya. pihak sarjana pendamping desa Ya. pun kita udah ada apa aja yang mengetahui ilmu bidangnya bisa langsung jawab pertanyaan mau kan Ya. udah yang lain, cuman tadi ada kendala mungkin sibuk. Maaf nih, kalau itu sih bukan atas dasar pengajuan masyarakat kalau dia sih. Yang jelas ada COVID ini, pengajuan dana desa ini, pengajuan dari masyarakat. Kalau masyarakat minta, dia harus bijaksana, terutama yang punya atau BPD-nya berani bertanggung jawab gitu. Ya harus makanya minta waktu kapan? Ya gini aja Pak Wo, itu depannya Pak Wo. Setelah Pak Wo dapat informasi dari beliau, tolong loh. Guna lagi kapan? Punten nih, supaya beban itu jangan ke Pak Wo, harus nih. Ya, kalau bisa ya seperti apa, kalau tidak bisa seperti apa. Soalnya dua nih. Pertama dari 30 bisa nggak ke 35? Punten loh. Nah, dari maksimal ke maksimal kan? Nah, dari maksimal sekarang bisa nggak ada kebijakan tuntutan dari masyarakat? Dua nih, punten Pak Wo sampaikan, terus kita ketemu lagi kapan? Punten ya. Ini Pak, kalau itu sulit, ya kalau makanya saya bilang lakukan diskusi. Iya, diskusi. BPD lakukan musyawarah. Kalau DPR sih anggaran perubahan, tolong lakukan anggaran perubahan. Gitu. Panggil aja Pak. Lakukan anggaran perubahan. Begitu kan tadi masyarakat dulu. Jangan sampai hukumnya Gitu. Halo, ya, jadi begitu aja Pak ya. Jadi usulan dari Bapak Mahmadi nanti akan disampaikan ke kecamatan lewat pemerintah desa terkait dengan penambahan diskresi untuk penambahan BLTDD. Jadi masyarakat kita lakukan diskusi Dua berarti. Iya, kedua satu lagi. Ya, dari 30 ke 5 itu seperti apa? Iya. Makan maksimal 35. Nah, Iya. dari 35 itu minta kebijakan yang ahlinya ke sini maksudnya Iya, seperti iya. apa? Dicatat Ada dulu. hukumnya seperti apa? Iya, desa lain bisa kenapa? Nah, di bisa. sana maksudnya enak. Ya kan, aduh, kasihan gitu. Oh, desa lain bisa sih kurang. tenang, amanah, tenang, kabar. Ya, terima kasih. Masih ada lagi enggak? Usulan udah masuk semua dan Gimana tuh Pak kalau dibahas gimana dulu? Bahkan satu ketinggalan usulan tuh. apa? Karena punten ya, itu nggak ngatur-ngatur gimana? Udah saya sampaikan ya, terkait dengan pertanyaan Bapak Edi juga mengenai kinerja BUU yang sebelumnya udah jarang ada di desa. Alhamdulillah Pak BUU bisa hadir dan menerima masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Mangga Pak BUU ditanggapi.
ketemu di ruangan. Punten. Ketemu di ruangan. Iya, punten. Ketemu di ruangan. Ketemu pada saat 10 hari bulan puasa. Jadi gini Pak, pakai bahasanya Pak Kune, masa yang ngantor kudu, kalau bro yang ngantor, terpotong. Penjelasan dari Ketua BPD bahwasanya kue Kampung Nandar Desa Tinumpuk tidak pernah ngantor. Tuh saksinya. Banyak di sini masyarakat menyaksikan semua. Terus sini terima kasih sarannya. Cuma apapun tetap ngantor, maju. Adapun misal tanda tangan ada yang ada sekdes, bisa ada sama sekdes. Terus mau orang baca anak si gawe KTP orang tadi. Makanya itu Pak, ada kantor Bapak nggak masuk, tidak desa. Makanya masyarakat itu komplain. Tapi kalau ada bapaknya nggak mungkin kayak gini. Saya mantau, mantau. Saya cek langsung nggak mantau Bapak. Jadi gini. Masalah ada mobil ini yang 30% ini nggak masuk. Pas itu pernah bilang batu di tiket ini Jawa. Pernah. Itu maksudnya dari BPD mengatakan bahwa aku nggak pernah kantor, yang bilang BPD sendiri. Iya, ada masuk lagi. BPD kan. Terima kasih atas saran ini, terima kasih atas pengawasan. Oke, siapa dia? Itu kita butuh penjelasan. Kenapa loh Pak Kuhu tidak ngantor-ngantor? Bukan hanya sekedar oke terima kasihnya. Ngantor tanya. Oh, sama betul. Orang mancing dari tidak. Punten, birang sepisan. Punten gini. Saksi wah bakal Malang. Wah bakal bawa Edi seminggu pindo selalu men. Tidak pernah. Tak takoni kabeh di anggaplah Pak Kuhu bahwa Edi lakan jero desa. Tapi reame keyakinan di masyarakat Tinumpuk bahwa walaupun jiwa saya tidak ada di dalam balai desa, yang selalu beru kegiatan apa sih dilakukan di balai desa kayak ini. Nah, pertama, ya bahwa Pak Kuhu itu jarang ngantor. Dan pada saat terakhir saya ketemu sama Pak Kuhu siang kalau nggak salah. Saya datang ke sini, Pak Kuhu lagi rokok bulan puasa. Anak, Ibu Lis dan juga Pak Bekal. Sampai dia ngomong. Pak Kuhu lah, orang puasa coba gak dipateni dingin rokok untuk orang puasa dihiraukan. Oke, gak ada masalah itu mah. Yang jadi pertanyaan masyarakat, alasan Pak Kuhu jarang ngantor, bahkan tidak pernah ngantor 3 bulan terakhir. Kenapa? Jangan beralibi bahwa saya ngantor. Maaf nih Pak Kuhu, maaf. Kalau Pak Kuhu berkata bahwa saya ngantor, itu alibi, tandanya alibi. Mangga. Yang orang ngantor ke jalan. Maka, ayo lanjutkan terus. Ada masalah apa sih? Ada masalah apa? Selesai kan? Ya kurang efektif kalau seperti itu. Kurang efektif. Jawaban kurang efektif. Ada masalah apa? Jawab nih ya. Ada masalah apa? Kurang efektif. Bahkan jawabannya kayak kurang efektif pun. Karena apa? Di sini ada ketua BPD, ada sekretaris, ada wakil ketua. Pada saat tanggal 4 mereka selaku lembaga BPD mengiyakan bahwa Bapak Kue Kampung Nandar tidak pernah masuk, tidak pernah ngantor, dan bahkan ketua sudah memberikan saran terhadap Pak Kue Kampung Nandar, tapi dihiraukan. Bapak ketua sendiri yang bilang seperti itu. Iya. Kenapa Pak Kue orang ngantor? Saya jawab. Iya. Oke, bagus. Kalau seperti itu bagus. Tapi kalau Pak Kue ngomongnya ngantor, saya kurang setuju karena saya juga tahu isi dalamnya sini kok. Oke, selesai. Saya anggap seperti itu selesai. Tapi yang jadi ganjinya saya, masa pemimpin kok jarang ngantor? Gimana mau memberdayakan masyarakatnya? Malam ini saya akan copot amanah itu. Saya simbol amanah saya akan copot. Kalau Kuhu, punten Pak Kuhu, mohon maaf atas kekurangan jangan saya Pak Kuhu, ketua dan rekan, mohon maaf atas kekurangan rancangan saya. Kalau Pak Kuhu bilang bahwa tidak ada masalah apa-apa dan dihiraukan, saya akan copot itu amanah. Itu tidak perlu ada amanah kalau Pak Kuhu jawabannya sesingkat itu, tidak ada masalah apa-apa. Bukan itu yang kita inginkan. Seharusnya Pak Kuhu bilang seperti ini. Oh iya Pangapura kini warga Tinumpuk, Pangapura kita ki lagi ake masalah. Kita ki lagi larang, kita ki lagi banyak pikiran, tolong dimaklumilah. Singarane merusakan sapa weru wong iku pikirannya lagi ruwet, lagi sehat tak apa. Seharusnya seperti itu. Saya lebih suka jawaban seperti itu dibandingkan
nggak ada masalah Bapak, cukup selesaikan. Oh ya, itu mah kalau menurut saya kurang efektif, jawaban yang tidak layak untuk dipanggil sebagai Bapak Guru. Karena apa? Karena kalimat yang dikeluarkan barusan dari Pak Guru itu hanya pantas dikeluarkan oleh orang yang tidak berpendidikan. Mohon maaf. Kalau statusnya Guru, pemimpin tinumpuk, jawabannya seperti itu, saya kira itu kurang efektif. Mohon maaf Pak Guru. Saya menginginkan Desa Tinumpuk lebih maju dari kemarin-kemarin. Bukan mundur ke belakang. Itu loh Pak Guru. Jadi anggaplah saya sebagai di sini saya mengatakan pihak oposisi. Di sini sekali lagi saya mengatakan, saya berdiri di sini, saya ada di dalam sini mengatakan oposisinya Pak Kukuwe Kamunandar. Kenapa? Terbentuknya karakter yang amanah dari seorang pemimpin atas dasar oposisi. Bukan atas dasar pro. Kenapa? Tapi gimana? Bersyukurlah. PPD udah deh, PPD. Jadi begini. Mohon maaf. Udah deh, intinya saya simpel. Satu-satu Intinya yang simpel. mengusulkan. Demi Allah, demi Rasul, saya tidak ada unsur politik. Demi Allah, demi Rasul ya. Intinya simpel. Kalau Pak Kubu masih tetap pengen duduk di singgasana desa, lanjutkan. Layaknya seorang pemimpin, ngantor mani berapa Pak Kubu, ngantor mani. Tetapi Pak Kubu mengkemben masih beri ngantor, lebih baik lepas jabatan Anda. Karena besok saya akan lihat lagi di balai desa. Kalau Pak Kubu tidak ngantor lagi, saya akan serahkan masuk demo seperti desa yang Janganlah. Tujuan saya membangun supaya Pak Kubu Kamunandar dari dewasa Kak. Aja kayak bocah cilik, masa anu wong demo tai-taian. Itu jawaban yang tidak berdasar. Itu jawaban seharusnya kata-kata itu kata-kata yang pantas diucapkan oleh orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak memakan bangku sekolah. Pak Kubu itu hebat loh pendidikannya, kok berkata seperti itu. Kalau seperti itu tidak mengangkat masyarakat agar memiliki jiwa pendidikan, etika yang sopan santun, itu malah menenggelamkan masyarakat kalau seperti itu. Jadi saya harap Pak Kubu dan yang ada di sini antusias apa yang saya katakan, karena tujuan saya membangun. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi oleh Pak Kubu, kalau Pak Kubu Kamunandar masih ingin duduk di singgasana desa, mangga masuklah. Seperti layaknya kubu yang ada di Nusantara. Kalau Pak Kubu nggak menghiraukan kata-kata saya, lebih baik mundur secara terhormat Pak Kubu. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Enak kalau begitu jawabannya. Jadi Pak Kubu setuju untuk kantor lagi? Setuju? Bagus. Terima kasih atas usulannya dari Bapak Edi yang meluruskan tentang kinerja Bapak Kepala Desa mengenai pelayanan terkait dengan aktivitasnya di Desa Tinumpuk. Dan insya Allah usulan tadi sudah ditanggapi langsung oleh Bapak Kukuwe Kamunandar. Berarti pertanyaan Bapak Edi sudah dijawab dan sudah mendapatkan jawabannya. Dan masih ada pertanyaan? Mangga. Dulu jangan dalan ya. Tinggal tentukin. Pemerintahan bagian lampu mati diganti, isi dimati diganti. Saking lampu mati pribadi, isi dimati patungan. Ya, terima kasih. Mangga dicatat Bapak Sekretaris mengenai PJU di Blok 1 di RT 0104 khususnya dan umumnya nanti seluruh Desa Tinumpuk akan dicek terkait dengan penerangan jalan umum untuk perbaikannya dan juga perawatannya.
Mangga, Bapak Duta. Masih ditunggu pertanyaannya. Sebelum pertanyaan, saya mau kasih informasi dulu sama teman-teman yang selalu kompak untuk ditumpuk, ditumpuk. Perlu diketahui, teman-teman yang pernah ikut demo itu bukan demo tetayan. Nah, buktinya sekarang sudah menghasilkan loh. Ya, bagian, pendek. Ya, bagikan bukan demo kemudian. Kedua, kami pokok apa MOU Pak Pu sama Haji Makali. Nah, terus MOU Pak Pu sama Haji Makali. Karena saya dengar sendiri dari Pak Pu sendiri saksinya ada Pak Madi, Pak Pu Sardina, Pak Pu Lomba. Tolong Nur, masalah Celupuk diamankan. Ku Celupuk sudah MOU sama saya tidak ikut campur masalah anggaran. Makanya lemah ini untuk COVID juga. Karena Pak Pu, makanya saya bilang Pak Pu tidak kantor, tidak turun ke lapangan, gitu. Tolong apa MOU-nya? Kalau nggak ada bilang nggak ada, kalau ada bilang ada. Saya ingin tahu. Masalahnya dana desa itu dalam masyarakat, Pak. Ya kan, jangan sampai disalahgunakan. Maaf nih, saya bukan dulu, saya curiga. Ada apa ini? Ya, tolong dijelaskan. Sejauh ini kreator mahal, sebatas awal. Benar, oke. Kan? Tapi Pak Makali sendiri ngomong langsung. Pak Makali masih hidup. Bila perlu, durian itu kandidat. Saya panggil bisa. Kalau saya ngomong saya asal ngomong aja. Ya kan? Benar. Makanya saya ngomong kapasitas Haji Makali seperti apa? Kalau masyarakat benar harus. Karena uang itu uang masyarakat. Ya kan? Tapi kalau di desa sebagai apa? Atau di BPD sebagai apa? Saya ingin tahu gitu. Ya betul. Itu aja. Katanya tadi sebagai apa? Sebagai kawan. Tidak ada latar. Berarti masyarakat kan jelas kan? Makanya saya nggak ada apa. Gitu. Belum nggak. Terus untuk pertemuan ini saya kira cukup. Tapi saya minta pertanggungjawaban untuk masalah COVID. Kapan akan terrealisasi? Lakukan diskresi. Saya minta lakukan diskresi. Apalagi masih ada 5%. Apalagi ada 20 juta dari pengembalian. Kalau tidak ya urus semua lah. Ini keluar masyarakat loh. Pak, Bapak di sini dipilih masyarakat. Betul. Dijunjung masyarakat. Betul. Masyarakat. Ketika masyarakat sudah krisis, terus Bapak punya kebijakan mundur. Gitu. Betul. Kalau gitu Pak, malam ini termasuk untuk COVID lakukan diskresi. Gitu. Terima kasih Bapak Duta, cukup. Cukup. Bagaimana teman-teman, udah cukup? Kalau udah cukup, Berarti acara ini akan segera kita tutup. Namun sebelum ditutup, mangga. Untuk masalah dari masalah itu masih belum jelas. dan ini sesuatu yang kemudian jangan tanya di sini, dikasih. Halo. Sudah. Iya. Nanti dikasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada yang memberikan aspirasinya, baik aspirasi maupun saran dan kritik. Tentu ini adalah sejarah demokrasi tanpa kritik. Jadi berarti adalah namanya apa? Bapak ini oligarki. Jadi ya tentunya kami sangat bersyukur dengan adanya Bapak-Bapak sekalian. Berarti kami BPD dan pemerintah desa tentunya akan menindaklanjuti sebagai bentuk kinerja daripada masing-masing lembaga. Dan kesimpulannya bahwa untuk pertemuan iya untuk salinnya saya kasih Bapak Edi. Kesimpulannya pada ya itu aja, nanti dikonfirmasi lagi pertemuan lanjutannya. Oh, ditutup dengan doa supaya pertemuan Doa kami minta sudahnya Bapak Ketua BPD. Terima kasih dan acara pada malam hari ini
Rabbil alamin. Mangga bersalam-salaman dikit. Tuk. Makasih. Halo bro, aduh. Setiap orang mah. Iya.